Sitophilus oryzae merupakan salah satu hama utama pasca panen yang menyerang komoditas pangan yang penting bagi manusia, khususnya di Indonesia, yaitu pada beras. Setiap betina mampu bertelur lebih dari 150 butir. Telur diletakkan satu persatu dalam lubang yang sudah dibuat oleh serangga betina pada bulir yang diserangnya. Telur dilindungi oleh lapisan lilin atau gelatin, hasil sekresi serangga betina. Periode telur berlangsung selama 6 hari pada kisaran suhu sekitar 25 derajat Celcius. Fase larva berlangsung sekitar 13-15 hari dan merupakan tingkat hidup yang paling aktif. Setelah menetas, larva segera memakan bagian biji yang di sekitarnya dan membentuk lubang-lubang gerakan. Larva dari serangga Sitophilus oryzae ini terdiri dari 4 instar. Larva hidup dalam butiran, tidak berkaki, berwarna putih, dan dengan kepala kekuningan atau kecoklatan. Pada instar terakhir, panjang larva kurang lebih 3 mm. Setelah masa pembentukan instar selesai, larva akan membentuk kokon dengan mengeluarkan ekstraksi cairan ke dinding endosperm agar dindingnya licin dan membentuk tekstur yang kuat. Larva dapat mengkonsumsi 25% dari berat bagian dalam biji beras. Setelah melewati masa larva, kemudian Sitophilus oryzae akan memasuki periode pupa yang berlangsung di dalam biji. Setelah itu, serangga dewasa yang baru muncul segera membuat jalan keluar dengan cara menggerek bagian biji tersebut sehingga membentuk lubang besar. Pembentukan pupa terjadi dalam biji dengan cara membentuk ruang pupa dengan mengekspresikan cairan pada dinding liang gerak. Stadium pupa antara 5-8 hari. Sedangkan untuk panjang pupa sendiri sekitar 2-3 mm. Imago ketika masih umur muda berwarna hitam kecoklatan dan coklat kemerahan. Setelah tua, warnanya berubah menjadi hitam dan coklat. Pada kedua sayap, bagian depan masing-masing terdapat 2 buah bercak berwarna kuning agak kemerahan. Panjang tubuh imago antara 3,5 sampai 5 mm, tergantung spesies dan tempat hidupnya. Artinya, pada material yang lebih besar, ukuran tubuhnya lebih besar, yaitu sekitar 4,5 mm. Pada perilaku kawin, aktivitas perkembangbiakan serta melting atau kawin pada serangga Sitophilus oryzae ini pada umumnya dilakukan pada malam hari. Kutu beras akan melubangi beras dan perlahan mulai menggerek beras sehingga beras tersebut lama-kelamaan akan menjadi tepung. Kutu beras yang masuk ke dalam beras dalam bentuk larva ataupun pupa ketika dewasa akan berusaha keluar dari bulir beras tersebut dengan cara melubanginya. Lalu akan memakan bagian luar beras dan bereproduksi serta meletakkan telurnya di dalam beras tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ini termasuk berat,
Bahkan sering dianggap sebagai hama paling merugikan pada produk perpadian. Akibat dari serangan hama ini, bulir beras menjadi berlubang kecil-kecil. Tetapi karena ada beberapa lubang pada satu bulir, akan menjadikan buliran beras yang terserang menjadi mudah pecah dan remuk menjadi seperti tepung. Kualitas dari beras akan rusak sama sekali sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Akibat serangan hama ini yang bercampur dengan air liur hama, terkadang beras tersebut akan sangat berbahaya bagi manusia jika dikonsumsi.